Nusantara TV bersama NTV News menggelar acara bergengsi Nusantara Energy Forum 2025 pada Rabu 21 Agustus 2025. Mengusung tema Energy Indonesia for a Sustainable Future, forum ini menghadirkan berbagai tokoh, di antaranya ada para menteri. Di tengah urgensi transisi energi global, Indonesia bersiap mengambil peran penting dalam peta ekonomi hijau Indonesia. Sebagai wujud nyata komitmen ini, Nusantara TV bersama NTV News menggelar Nusantara Energy Forum 2025 pada Rabu 20 Agustus 2025 di Nusantara Ballroom NT Tower. Acara ini mengusung tema Energizing Indonesia for a Sustainable Future, menghadirkan tokoh penting dalam sektor energi, investasi, dan pembangunan nasional. Di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan saat ini masih ada 3.000 desa yang belum menerima manfaat energi listrik. Padahal desa merupakan sumber daya alternatif dan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, geotermal, dan angin. Yandri juga meyakinkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh desa dapat merasakan manfaat listrik yang didukung dengan kebijakan dan alokasi anggaran. Saya mengapresiasi Nusantara Energy Forum 2025 yang dilaksanakan oleh NTCOP dan Nusantara TV. Ini luar biasa. Sebuah forum yang bisa membuat kita semua bisa tersadarkan bahwa persoalan energi hari ini masih banyak perlu kita urai, terutama di desa-desa. Tadi saya sampaikan masih banyak desa yang sampai hari ini di 80 tahun Indonesia Merdeka masih ada yang belum menikmati aliran listrik, apalagi turunannya. Oleh karena itu saya berharap melalui forum energi ini bisa melahirkan sebuah rekomendasi atau sebuah solusi yang terbaik sehingga persoalan blank spot, kemudian desa yang belum teralir listrik, kemudian turunan nanti kita untuk program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, itu benar-benar bisa kita tuntaskan. Jadi saya menyambut baik forum ini dan nanti kalau ada rekomendasi atau solusi yang terbaik, kami dari Kementerian Desa tentu sangat menunggu dan siap untuk bekerjasama. Tapi apapun namanya, berapapun data itu, kita mesti menyelesaikan desa-desa yang belum punya listrik. Dan tadi saya sudah uraikan, potensi di desa banyak, bisa mikrohidro, bisa solar cell, bisa geotermal, bisa tenaga angin. Tentu yang secara universal ya sekarang yang pakai jaringan sistem kabel ataupun PL yang bangun banyak sekarang itu. Indonesia for a sustainable future. Sementara itu dalam pembukaannya, Presiden Komisaris NT Corporation Nurdin Tampubolon menyebut energi erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Nurdin Tampubolon mengatakan dalam upaya membangun desa diperlukan juga perhatian khusus dalam penyediaan energi. Akan tetapi Nurdin Tampubolon menekankan agar kemajuan teknologi dan ketahanan energi di desa tidak menggerus budaya lokal. Makanya kemarin kami mengundang juga dari Batak Center ya Pak Menteri, sekalian kami laporkan budaya dengan mengundang Menteri Kebudayaan Pak Fadli John, bagaimana budaya-budaya ataupun kearifan lokal itu tetap dilestarikan sehingga jangan sampai menghilangkan daripada budaya-budaya lokal kita akibat adanya teknologi-teknologi yang ada sekarang berkembang dari luar ke Indonesia. Jadi itu adalah harta kekayaan daripada bangsa kita. Menurut dari Pak Fadli John, kemarin ribuan daripada kearifan lokal itu yang harus dijaga dan dilestarikan. Bahkan beliau mengharapkan itu dilakukan museum di tiap-tiap kearifan lokal itu. Nah, untuk itulah sinergi antara budaya mereka, teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya mereka
yang melakukannya adalah masyarakat desa sendiri, mereka akan lebih cepat menerimanya. Dengan sendirinya nanti perkembangannya akan secara perlahan bisa menguasai teknologi digitalnya. Selanjutnya dalam paparan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, optimis pemerintah melalui kepala daerah dapat mendukung program mitigasi perubahan iklim dan zero emissions. Menurutnya hal ini karena mayoritas kepala daerah berada pada rentang usia di bawah 40 tahun yang peduli terhadap isu lingkungan. Kami melihat komposisi kepala daerah hari ini menjanjikan untuk satu gerakan yang pro terhadap mitigasi perubahan iklim dan net zero emission. Karena mayoritas muda, ada hampir 100 orang yang usia di bawah 40, begitu lebih muda daripada generasi sebelumnya, dan mayoritas juga pendatang baru. Dan tantangannya adalah bagaimana Kemendagri bersama dengan Asosiasi Kepala Daerah dan juga tentu kementerian-kementerian yang lain, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, ini bisa berkolaborasi bersama-sama dengan para kepala daerah ini dengan menggandeng juga tentunya teman-teman media agar kepedulian terhadap perubahan iklim ini bisa lebih diturunkan menjadi aksi-aksi nyata. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri juga akan berkolaborasi dengan kementerian lain dan industri media untuk mempercepat solusi mitigasi perubahan iklim hingga ketahanan energi. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan.